Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita, yaitu tentunya di channel Adnil Manalu. Nah, sebelumnya kita sudah membuat berbagai macam video. Mungkin yang terakhir ya kita membuat yaitu motivasi sarjana bukan untuk yang disombongkan ataupun yang lainnya, bisa nanti dicek di channel kita, itu channel Adnil Manalu. Tapi untuk kali ini kita akan membahas itu tentang hubungan asmara. Dan kenapa saya mengangkat bahan ini, karena yang namanya hubungan asmara ini ada pembatasan usia, baik untuk anak muda ataupun untuk yang sudah menikah. Tapi kita untuk pembahasan kali ini, hubungan asmara yang dimaksud yaitu bagi anak-anak muda yang sudah berumur 27, 28 sampai selanjutnya. Karena di sini kita sering dipertanyakan sangat-sangat horor yang sangat-sangat susah untuk kita jawab, khususnya pertanyaan dari orang tua kita sama kita. Dan paling contohnya sih sama sendiri, saya sendiri sering kali dipertanyakan, kapan sih kamu menikah gitu ya kan. Jadi kawan saya juga sering dipertanyakan seperti itu, baik kita sedang kunjungan ataupun ada pertemuan keluarga, kumpul keluarga, atau kita menghadiri undangan teman kita pada waktu pernikahan, kita sering dipertanyakan, cuy, kau kapan nikah sih gitu loh. Jadi orang selalu bilang, jangan cuma menerima undangan saja bos, sekali-sekali kamu sudah memberikan undangan kepada kita biar kita bisa hadir di pestamu gitu loh. Cuman saya pikir seperti ini, kawan-kawanku yang sudah menikah, oke lah jangan mempertanyakan hal tersebut, karena beliau ataupun kawan tersebut sudah menjalaninya. Tapi yang menjadi masalahnya, orang yang mempertanyakan tersebut yaitu orang yang belum menikah atau yang masih di bawah umur saya gitu. Kita yang mau menikah itu ataupun yang untuk membangun rumah tangga itu, ada 3 hal yang harus betul-betul kita persiapkan, baik secara fisik ataupun mental. Yang pertama yaitu dimana kalau kita sudah mengucapkan ikrar janji ataupun berjanji setia dengan pasangan kita, rasanya setia dengan beliau, dengan pasangan tersebut, baik keadaan susah maupun senang ataupun yang lain. Bos, kalau kamu mau menikah, kamu harus paham 3 hal ini. Pertama, di saat kamu sudah mengikrar janji, kamu harus betul-betul siap melepaskan bagaimana masa-masa mudamu. Kalau kamu masih ingin menikmati, kalau kamu masih ingin merasakan masa-masa mudamu, stop, jangan menikah dulu. Karena yang namanya kita sudah menikah, kita harus membangun keluarga kita yang baru gitu loh. Kalau kamu hanya ingin seperti anak-anak muda, pengen hoga-hoga, pengen jalan-jalan ke sana kemari, kamu sudah menikah, kamu sudah punya istri, kamu sudah punya suami, tapi penampilanmu seperti anak gadis, penampilanmu seperti anak lajang, stop. Karena itu akan membuatmu makin berat untuk menjalani atau membangun keluargamu. Karena yang namanya kita sudah memiliki keluarga, tantangan hidup ataupun benahi keluarga itu ada lagi istilahnya problema-problema yang harus kita jalani gitu. Jadi problema tersebut belum tentu kita sukses untuk menjalani, muncul lagi yang masalah seperti ini gitu loh. Jadi kalau contoh seperti yang saya bilang tadi, kamu masih berpenampilan seperti anak lajang atau seperti anak gadis, itu menjadi bahan cemoohan buat tetangga kita atau lingkungan kita. Itu yang pertama. Kedua, kita dipertemukan antara laki-laki dan perempuan, berarti yang dua menjadi satu. Oke, berarti kita dipersatukan dalam atas namanya kasih gitu. Jadi yang kalau kita sudah mengikrar janji tersebut, kita sudah harus menjadi satu haluan, satu padu, satu keputusan dan satu jalan, satu pikiran. Jadi mau bagaimanapun problema yang akan kita lalui, mau bagaimanapun tantangan hidup, mau bagaimanapun goncangan keluarga, baik dari keluarga, tetangga ataupun yang lain, kita harus siap dan tidak ada kata pisah. Makanya kita diperhatikan. Yang ketiga, mungkin semasa kita lajang, semasa kita belum menikah, yang kita pikirkan yang paling utama itu diri kita sendiri. Baru kalau contoh kita ke perantauan, yang kita perhitungkan atau yang kita akan dulu itu kebutuhan diri kita sendiri. Dan setelah
kita contoh memperoleh rezeki atau memperoleh lumayan lah rezeki kita bisa memikirkan keluarga kita atau kita bisa membagi ke keluarga kita. Tetapi kalau yang namanya sudah berkeluarga, yang namanya kita sudah nikah, kita harus memikirkan 3 hal. Yang pertama, memikirkan suami atau istri, memikirkan anak, dan yang ketiga memikirkan keluarga, baik dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi yang namanya sudah menikah itu kita harus menguasai 3 hal ini. Satu, kita harus bisa melepaskan masa remaja kita harus bisa melepaskan masa ogah-ogah kita, jalan-jalan ataupun bagaimanapun itu. Kedua, kita harus membuat sebuah komitmen bersatu padu antara pasangan kita. Misalnya kita harus setia dan bisa berkomitmen sampai akhirnya nanti. Ketiga, kita harus memiliki tanggung jawab yang kuat. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan baik itu secara nafkah, baik itu secara menjiwai keluarga ataupun yang lainnya. Jadi harus betul-betul kita menguasainya, memahaminya, mempersiapkannya, bukan asal menikah. Jadi yang menikah itu bukan hanya mengucap ikat janji setia, susah ataupun senang, bukan cuy. Kita harus betul-betul siap. Jadi kalau memang kita masih mau menikmati masa remaja kita, oke, nikmati aja dulu, tapi jangan terlalu dinikmati, karena ada saatnya kita memang harus berpikir untuk berkeluarga. Jadi ada fase-fasenya, di umur berapa kita harus menikmati masa-masa remaja tersebut, dan di umur berapa kita harus sudah berkeluarga. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang memang betul atau yang sering mengalami